Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami itu akan mempresentasikan materi yang berjudul filsafat sosial pendidikan. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, yang pertama Nurul Hikmah, yang kedua Muhammad Wildanul Arkan, yang ketiga Muhammad Wahyu. Di sini saya akan membahas tentang kesetaraan dan pendidikan. Implikasi pendidikan dari analisis ini cukup besar jika kita memahami prinsip kesetaraan dalam arti yang sempit, yaitu bahwa semua anak adalah sama, atau bahwa mereka semua harus diperlakukan sama dalam arti yang substansial. Maka kemustahilan dari saran tersebut sangatlah jelas. Sebab yang sebenarnya dibutuhkan bukanlah perlakuan yang setara, melainkan perlakuan yang adil, perlakuan yang tepat, pertimbangan yang adil terhadap berbagai kebutuhan dan kebutuhan anak-anak. Dengan kata lain, keadilan pendidikan. Kemudian, kesetaraan dalam pendidikan tidak bisa dijadikan teori, akan tetapi keadilan dalam pendidikan mencakup perlakuan yang berbeda terhadap siswa, agar sesuai dengan kebutuhan mereka yang berbeda-beda, dan organisasi serta penyediaan pendidikan harus dinilai, bukan berdasarkan sejauh mana hal tersebut mendorong kesetaraan atau kesempatan yang setara, namun berdasarkan sejauh mana hal tersebut mendorong kesetaraan atau kesempatan yang sama, menangani anak-anak secara adil dalam apa yang ditawarkan kepada mereka. 2. Kebebasan dan pendidikan. Kebebasan, seperti halnya kesetaraan, adalah salah satu konsep yang tidak hanya rumit tetapi juga membawa kekuatan emosi yang kuat yang membuat orang lebih memilih dan membuat pemeriksaan kritis terhadap mereka menjadi lebih sulit dari biasanya. Kadang-kadang dikatakan bahwa pendidikan meningkatkan kebebasan individu, memberinya kebebasan untuk melakukan apa yang tidak dapat dilakukannya. Tampaknya hal ini tidak benar. Secara umum, yang dapat dilakukan oleh pendidikan adalah meningkatkan kemampuan seseorang untuk memungkinkan seseorang memanfaatkan kebebasan yang telah dimilikinya. Pendidikan adalah sarana untuk memperoleh kemampuan yang tanpanya kebebasan ini tidak akan berarti apa-apa. Namun, kebebasan tersebut tidak bergantung atau muncul dari pendidikan. Kebebasan bertumpu pada hukum, peraturan, keputusan sosial. Kebebasan sejauh ini merupakan suatu kebaikan adalah suatu kebaikan politik. Pendidikan memungkinkan orang untuk memanfaatkan suatu kebaikan yang dimungkinkan oleh sistem sosial di mana mereka tinggal. Baik, materi ketiga, demokrasi dan pendidikan. Kini kita sampai pada teori bahwa pendidikan harus erat kaitannya dengan praktik dan institusi demokrasi, bahwa tujuan pendidikan haruslah menghasilkan manusia yang demokratis, dan bahwa pendidikan harus bersifat demokratis. Hal ini mungkin menunjukkan adanya campuran teori pedagogi dan sosial, yaitu bahwa sekolah dan lembaga pendidikan lainnya harus diselenggarakan berdasarkan jalur demokratis. Kita dapat mencatat bahwa ini adalah 3 teori perspektif mengenai pendidikan, dan dengan demikian memberikan peluang untuk penelitian filosofis mengenai maksud dan penerimaannya. Teori pertama, teori umumnya bahwa pendidikan harus melayani demokrasi dengan menghasilkan orang-orang demokratis. Jadi, ada argumen yang menyatakan bahwa demikian kepentingan umum negara demokrasi perlu diberikan pendidikan demokrasi bagi warga negaranya di masa depan. Teori kedua adalah bahwa sekolah dan lembaga pendidikan lainnya harus dijalankan berdasarkan jalur demokratis. Diasumsikan bahwa demokrasi yang sebenarnya di sekolah akan memberikan unsur praktis dalam pendidikan demokrasi. Namun, hal ini juga didukung atas dasar keadilan bahwa pelajar dan mahasiswa mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam menjalankan lembaga-lembaga tersebut. Teori ketiga menyatakan bahwa pendidikan harus bersifat demokratis dalam arti bertanggung jawab kepada masyarakat, kepada rakyat. Sebenarnya merupakan sebuah teori yang bersifat ekstra pendidikan yang mungkin termaksud dalam teori politik atau sosial. Ada perbedaan yang harus dibuat di sini. Diskusi tentang apa yang dimaksud dengan kesetaraan dalam pendidikan, atau bahwa pendidikan harus sejalan dengan kebebasan atau dalam praktiknya bersifat demokratis. Bab ini membahas 3 teori utama tentang praktik pendidikan yang muncul dari aspek sosial pendidikan. Teori-teorinya adalah bahwa pendidikan harus mendistribusikan manfaat dan keuntungannya secara merata kepada pihak-pihak yang terlibat.
bahwa pendidikan hendaknya dilaksanakan dalam kondisi yang bebas, baik bagi siswa maupun bagi gurunya. Dan yang terakhir, bahwa pendidikan harus bertujuan menghasilkan warga negara yang demokratis dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, sekolah sendiri harus menjadi lembaga demokratis.